Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Salah satunya puasa, qiyamul lail, infak, sedekah serta amalan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mendapatkan gelar yaitu tujuannya muttaqin. Selawat dan salamnya selalu senantiasa curah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Al-Quran merupakan kalamullah yang terakhir yang diwahyukan Allah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Seperti apa? Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa, Zabur, Nabi Daud. Di antara beberapa kitab-kitab itu, Al-Quranlah sebagai penyempurna kitab-kitabnya. Yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran juga merupakan kalamullah yang wajib kita imani. Sebagai orang yang beriman, di antaranya kewajibannya salah satunya adalah mengimani serta yaitu mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran dan mempelajari dan membacanya. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Di saat kita membaca Al-Quran, maka apa saja yang kita akan raih untuk kebaikan kita. Karena di dalam Al-Quran itu akan mendatangkan kebaikan dan bahkan akan mendatangkan pahala. Manfaat bagi orang yang membaca Al-Quran yang pertama akan mendapatkan yaitu tuntunan ke jalan yang benar dan kebaikan serta menuju keselamatan dunia akhirat. Orang yang sudah berpegang teguh dengan Al-Quran, mengetahui kebaikan dari Al-Quran, mengetahui kebenaran dari Al-Quran, insya Allah di saat kita selalu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami, mentadaburi, serta mengamalkan, insya Allah kita selalu senantiasa berada dalam kebenaran. Kemudian di saat kita pun melakukan kebaikan-kebaikan, mengamalkan di antara beberapa amalan soleh, maka salah satunya untuk mendapatkan yaitu keselamatan dunia dan akhirat, sehingga rahmat Allah turun buat kita, Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajrun kabira. Karena sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Jadi kita di saat mengerjakan amal soleh dikabarkan oleh Al-Quran akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah kita akan selalu senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, dengan membaca Al-Quran kita akan membuat hati kita menjadi tentram. Di saat hati kita sedang mempunyai masalah, di saat hati kita sedang tidak termotivasi oleh beberapa kegiatan, dan di saat hati kita sudah tidak pernah menerima kebaikan, maka insya Allah di saat kita selalu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, hati kita pun akan terketuk dan bahkan hati kita pun akan menjadi tentram dan damai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hatinya mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah itu hati kalian menjadi tentram. Jadi
Untuk mendapatkan ketentraman jiwa hati kita, maka selalu senantiasalah mengingat Allah. Membaca Al-Quran salah satunya adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, manfaat membaca Al-Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran Allah akan memberikan pahala berlipat ganda. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Pada inti hadis ini dikatakan bahwasanya siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka akan diberikan satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat 10 kali lipat. Bukan dihitung alif lam mim itu satu huruf, akan tapi 3. Alif 1, lam 1, mim 1. Jadi di saat kita membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan, apalagi menghatamkan Al-Quran. Begitu banyak pahala yang kita raih dalam membaca Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, so'imin, so'imat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ketika kita membaca Al-Quran akan memberikan syafaat buat kita. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan memberikan pertolongan, syafaat buat kita. Bagi siapa? Yaitu bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang budiman, so'imin, so'imat rahimakumullah. Jadikan Al-Quran sebagai surat cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran ini akan memberikan petunjuk buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan Al-Quran akan memberikan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Lebih-lebih di akhirat kelak akan memberikan syafaat buat kita. Maka jangan sia-siakan usia kita untuk tidak membaca Al-Quran. Terkadang Al-Quran hanya sebagai hiasan saja. Terkadang Al-Quran hanya sebagai mahar saja. Jangan sampai kita lakukan seperti itu terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang wajib kita baca, yang harus kita imani, serta yang harus kita amalkan isi yang ada di dalam kandungannya. Para pemirsa yang budiman, so'imin, so'imat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya manfaat bagi orang yang membaca Al-Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran bahkan dikatakan orang yang tergolong sebaik-baiknya manusia. Di dalam sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan bahkan orang yang mengajarkan Al-Quran ini luar biasa. Orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, serta mengajarkan Al-Quran, ini akan mendapatkan luar biasa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan orang yang membaca Al-Quran ini termasuk salah satunya juga, yaitu keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis Nabi yang lain. Bahkan yang terakhir, keutamaan membaca Al-Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an, al-mahiru bil Quran ma'asafatil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang terbata-bata membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala membaca, kemudian yang kedua pahala untuk berinteraksi serta ingin tahu tentang Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, so'imin, so'imat rahimakumullah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai bacaan kita, sehingga Al-Quran ini kelak nanti akan memberikan petunjuk buat kita, baik itu petunjuk dalam kehidupan dunia, yaitu berupa petunjuk-petunjuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk yang di akhirat, di saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah akhirat pun akan memberikan, yaitu di antara beberapa kebahagiaan, karena Al-Quran akan memberikan yang namanya naungan buat kita kelak nanti di akhirat.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.